sebetulnya ini agenda yang tertunda-tunda juga begitu. Kita kan ingin menyampaikan pada pemirsa tentang bahwa ternyata hari ini ada yang namanya VISA ya, jadi Fasilitator Inspirasi Bangsa. Kita pahamkan dulu pemirsa tentang seperti apa dan bagaimana. Ini pengurus ya, saya ke ini dulu deh Mbak Nur Hidayati. Iya. Sebagai apa sih di VISA? Saya di situ sebagai sekretaris. Sekretaris Iya. ya. Kalau Mbak Asni? Sepertinya sesuai dengan jabatan saya ya, Ya. urusannya dengan keuangan. Oh, Jadi saya begitu. bendahara. Bener dong kalau gitu kita hadirkan beliau. Habis ini kan makan-makan ya. Kita merapat terus ya kalau begitu. Baik, satunya bagian keuangan, satunya sekretaris. Sekretaris organisasi. Kalau nggak ada sekretaris bakalan mandul ya katanya gitu. Think tanknya ada di Mbak Nur berarti. Oke, boleh dijelaskan dulu tentang bagaimana VISA? Oke, VISA di sini kita adalah Fasilitator Inspirasi Bangsa. Kenapa sih sampai terbentuk VISA? Ya. Itu pada awalnya kita itu melihat bahwa banyak sekali fasilitator itu yang belum terwadahi. Nah, terutama yang di Kediri Raya ya. Ini maksudnya fasilitator apa sih? Fasilitator untuk UMKM, fasilitator untuk terutama untuk UMKM ya. Tugas mereka apa nih fasilitator? Memberikan fasilitator atau suatu pembelajaran terhadap UMKM. Misal di situ UMKM membutuhkan fasilitator terkait dengan keuangan. Nah, kita akan memberikan fasilitator tentang keuangan. Bukan menyiapkan keuangannya ya, tidak ya. Saya pikir begitu. Itu nanti diarahkan ke banking soalnya. Oh ya, jadi artinya di sini fasilitator itu adalah sebagai media penyampai begitu ya, Iya, tentang sebagai wadah, update, sebagai wadah. betul, Iya. update apa saja, Betul. fasilitatornya di sini tentang update apa saja, terutama untuk merangkul UMKM. Ya, sekedar info saja bahwa hari ini pandemi COVID-19 belum lagi usai dan sepertinya geliat UMKM hari ini jauh lebih prospek begitu ya. Apakah ini karena fungsi dan tugas dari fasilitator Salah sangat satu maksimal diantaranya ya? itu. Wow, Salah keren. satu diantaranya itu. Baik. Dan untuk Kota Kediri, ini jaringan ini nasional ya? Iya, nasional. Berisi mereka yang notabene adalah fasilitator begitu atau bagaimana? Iya, jadi kami ini mewadahi beberapa fasilitator ya, terutama yang awalnya itu di Kediri Raya. Nah, terus kita harusnya bergerak tidak hanya di Kediri Raya. Kediri Raya itu mana aja sih? Kediri Raya ya termasuk di Kediri kabupaten Tulungagung, kota ya, Tulungagung, Blitar, betul, Blitar, kemudian Trenggalek, Trenggalek ya, Nganjuk Iya. termasuk nih? Iya, Nganjuk Oke. termasuk. Jombang? Iya. Oh, bukan. Tidak Bukan ya, termasuk Jombang Jombang, ya? minus Jombang ya masuk. berarti ya. Oke. Jadi Oke. banyak dong isinya. Ada berapa nih anggota? Anggotanya? Iya. Anggotanya sementara ini ya ada sekitar 50 lebih ya. 50-an. Kurang lebih sekitar 50. Dan wadah VISA diwadai oleh VISA ini artinya berarti ada kolaborasi di sini yang dimainkan oleh para fasilitator ini ya. Betul. Begitu betul. kan? Ada kolaborasi. Oke. Jadi di sini beberapa fasilitator kan mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Ya, Misal seperti Ibu Asni ini kompetensinya di koperasi. Ada juga misalnya saya di UMKM. Ada juga yang lain. Nah, ini adalah suatu suatu keahlian yang berbeda-beda dikumpulkan. Oke. Nah, Jadi dikolaborasikan di sini Iya, ya, karena masing-masing punya skill sendiri-sendiri ya. Betul. Oke. Ketika kita bicara fasilitator, bayangan pemirsa tuh pasti kita akan dibantu, dibimbing begitu ya. Betul kan seperti itu? Monggo Mbak Asni. Oke, boleh langsung Iya, lanjutkan ya. Lanjut ya. Saking penasaran ya kita. Kita bicara sesuai dengan visi misi ya, visi misi kita sebagai sebuah perkumpulan. Memang VISA ini terbentuk karena perkumpulan anggota ya. Jadi yang pertama visi misi kita itu adalah menghimpun ya, menghimpun dan memberdayakan para fasilitator agar apa? Fasilitator itu lebih kompeten, lebih berdaya saing seperti itu. Jadi memang kita bina, kita himpun di situ, kita bina, kita dampingi untuk pelatihan dan pendidikan. Ini Terus yang pelatihan para fasilitator itu. Ya kita melatih para trainer dan trainer sama fasilitator Beda. itu kan ini ya namanya, kadang seseorang bisa menjadi seorang trainer, bisa menjadi seorang fasilitator. bisa gitu double job ya. Iya. Bayarannya juga 2 dong. Amplopnya 2 ya. Iya, betul. Terus yang kedua, kita tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur ya, wadah. Kita ini wadah ya untuk mewadahi mereka ketika kita melakukan kerja program proyek bersama. Seperti itu.
gitu. Baik. Jadi ada visi di sini memang untuk menseragamkan pola edukasi ya. Kurang lebihnya apakah begitu? Iya. Mbak Nur. Edukasi, pendampingan, Ya. pelatihan. Oke, kita persingkat dulu agar pemirsa jauh lebih paham tentang sebetulnya ada apa sih di visa ini. Kita simak tayangan berikut. Adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitator inspirasi bangsa ya. Memang penyebutannya agak susah gitu ya, fasilitator inspirasi bangsa. Ketika kita pertama kali dengar ini artinya di sini ada sebuah perkumpulan di mana para fasilitator nih punya kolaborasi, karena ini macam-macam kan skillnya macam-macam untuk bisa membimbing, mementori begitu. Nah kemudian ketika mereka punya tugas di satu sisi sesuai dengan disiplin yang ada, di mix ya di visa ini. Mohon penjelasan mungkin dari Bu Bendahara dulu. Baik, kita masuk ke kegiatan ya. Nanti salah satunya menjelaskan. Boleh. Ya. Itu tadi ya video tadi. Jadi ya. tadi ketika kita bicara visi misi ya, ini sarana menghimpun, memberdayakan. Ya. Yang kedua wadah komunikasi, dan sekarang kita bicara kegiatan. Ya. Nah, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi di anggaran dasar kita kan memang resmi Kemenkumham ya. Ya. Kegiatan kita itu pada sektor keagamaan ada, sosial, ekonomi gitu ya. Komplit dong ya. Iya, memang karena kita kan lembaga non profit ya, nirlaba. Jadi bisa jadi suatu saat kita melakukan kegiatan keagamaan. Oh begitu, Iya, kegiatan sosial juga bisa ya, jadi. baksos begitu. Betul, pasti ya. iya. Jadi ini hampir sama dengan organisasi yang lain lah. Hanya isinya adalah mereka para mentor, fasilitator, dan orang-orang yang memang punya skill untuk melakukan pendampingan. Terus kegiatan kita yang kedua, perkumpulan untuk bertukar pikiran, gitu ya. Kita saling sharing, diskusi, tukar pikiran, dan ini kita sering lakukan ya. Sebulan sekali sepertinya ya. Oh, cukup rutin ya. Terus, jadi menarik di poin kedua begini, saya langsung tanya boleh ya. Kegiatan-kegiatan ini kan sifatnya seperti mengumpulkan para fasilitator itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Ini biasa punya idealisme sendiri untuk mementori, melatih begitu ya istilahnya. Nah, ketika tiba-tiba harus didudukkan bersama agar punya satu visi misi itu tadi, tidakkah susah? Kita punya SOP yang jelas ya, ada standar operasional. Baik.
ketika berdiskusi berpendapat wajarlah ada perbedaan. Ya, ketika ada perbedaan bagaimana menyelesaikannya? Kan seperti itu. Kita kembalilah ke SOP. Baik. SOP kita begini gitu ya. baik. Oke, saya lanjut dengan kegiatan ya. Boleh. Yang ketika menampung serta membahas masalah apa? Masalah anggota gitu. Masalah anggota. Contoh saja. 50 nggak sedikit loh ya. Iya, contoh saja loh Pak, saya kok enggak dapat job ya. Nah, Kapan itu jobnya? dia. Itu masalah kan. Ini masalah besar kalau ini ya. Kok jawabnya Ada apa ini? terus Yang lain banjir order ya. Kok saya enggak loh. Masalahmu apa loh? Ternyata kita lanjut ke yang keempat, Oke. memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota. Ternyata masalahnya loh, saya belum bisa diterima itu saya sama si UKM karena apa enggak penak nih ngisi misal begitu ya. Kan masalah juga Ada itu. juga ya oke? masalah seperti itu. Terus yang kelima, menggalang kerjasama. Kita berkomitmen untuk menggalang kerjasama, baik itu dari segi pemerintahan ya, Ya. yang plat merah ya, Betul. dengan swasta bahkan personal ya, kita akan menggalang kerjasama dengan berbagai macam elemen. Baik. Terus yang keenam, kita nanti masuk lebih jauh ke sana sesuai dengan judul ya, Iya, iya. mewujudkan fasilitator yang kompeten dan berdaya Nah saing. itu dia, ya. ini yang paling penting. Ya, sepertinya. itulah kenapa tadi judul di awal apa tadi? Sertifikasi sertifikasi untuk untuk fasilitator yang berkompetensi ya. fasilitator. Iya, karena kalau bicara Ini kompetensi, poin berarti poin ke terakhir tadi iya, ya. poinnya di situ. Ini soal Kita baru kompetensi. masuk ke poin. Artinya ketika kompetensi apa yang bisa ditunjukkan di situ? Ya, kan? betul, betul. Sertifikat kan? Nah, Betul ya itu. Endingnya pasti ke situ ya Pasti nanti. ke sana. Ketika kita sudah diberi kemampuan untuk melakukan pelatihan misalnya, di sanalah nanti uji profesinya, uji profesionalitasnya begitu. Iya. Oke. Sudah selesai dengan berbagai agenda tadi? dengan program dan kegiatan selesai nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Nur ya. Boleh, Karena boleh, kalau boleh. bicara sertifikasi kompetensi ya, yang pertama itu jelas sebuah investasi. Ya. Investasi dan aset intelektual nih orang akademisi kan pasti bisa menjelaskan nanti Iya, ya. iya, harus nanti didetilkan Yang kedua ya. itu meningkatkan nilai tawar seorang trainer. Sekarang kalau kita disuguhi satunya punya sertifikasi, satunya tidak, ayo milih yang mana? Ya pastilah yang Nah, ada legalitas. makanya Ibaratnya legalitas di meningkatkan situ ya, nilai karena sudah tawar. bersertifikasi. Baik, Baik, Bu betul. dosen dilanjutkan penjelasannya. udah capek Ya, dia. betul. Tadi Bu Asni sudah menjelaskan Menarik sedikit sekali tentang- ketika di situ Mbak Nur. sertifikasi yang sertifikasi kompetensi itu Ya, tadi ya. ya adalah merupakan suatu investasi. Betul. Nah, dan merupakan suatu aset untuk intelektual. Kenapa? Karena dengan mereka fasilitator mempunyai sertifikasi kompetensi tersebut, Ya. ternyata mempunyai daya beda dengan fasilitator yang lain. Oh gitu. Iya. Bedanya Karena gimana nih? beda. biasanya? Mereka sebelum mendapatkan sertifikasi kompetensi, paling tidak kan melalui proses. Iya. Nah, ya. Proses apa itu? Proses bimbingan teknik, proses tentang mempelajari Detail skill di sana ya. yang mendalam, sehingga dengan melakukan bimbingan teknis dan mempelajari skill yang mendalam itu, barulah dia melakukan suatu uji kompetensi. Oke. Nah, dengan melakukan uji kompetensi tersebut, maka mereka itu setelah itu baru dinyatakan layak atau tidak, kompeten atau tidak untuk menjadi fasilitator. Sebentar. Jadi bukan lulus ya, Iya, kompeten. layak atau tidak, dan itu penting sekali daripada betul. sekedar lulus atau tidak, iya kan Ya, Mbak? kompeten atau tidak Nah, gitu ya. baik. Jadi bukan bedanya dengan yang di akademisi. Kalau akademisi kan lulus atau Ya, tidak. ya. Kalau Setelah ini uji kompeten, kompetensi itu ya. ada parameter kelulusan ya. Oke. Baik. Ini menarik sekali. Kalau bicara tentang fasilitator, sepertinya banyak sekali ya di Kediri Raya. Heeh. Mungkin sudah ada mapping, ada berapa sih, sehingga kalau sekarang yang tergabung baru 50, artinya kan masih banyak PR dari Visa untuk bisa merangkul semuanya nih. Iya, betul yang dibicarakan oleh Jum Jini tadi, Ya. bahwa kita di Kediri Raya itu lebih dari 50. Pastinya banyak ya. lebih banyak lagi. Dan yang sudah terserap ini masih sekitar 50. Nah, Oh. ini makanya kita program selanjutnya itu untuk selalu melakukan pelatihan-pelatihan, Ya. bimbingan untuk melakukan sertifikasi terutama, sehingga mereka itu nanti apalagi ini di era pandemi ya, Ya, era pandemi pastinya. sekarang banyak yang vakum. Nanti coba kalau setelah pandemi berakhir, banyak sekali Pasti fasilitator. booming ya. Betul, Pasti betul. booming. Nah, mereka UMKM itu banyak sekali membutuhkan fasilitator yang berkompeten. Nah itu. Iya. Bicara tentang yang berkompeten,
sama halnya dengan banyaknya yang hari ini belum bergabung ke Visa para fasilitator itu. Lantas mereka berkompetensi dalam hal apa? Apakah cukup dengan label saya adalah fasilitator begitu? Oh, Ya, coba ini pasti masuk ke alur ya. Ke alur Iya. ya. Kita masuk ke Saya nggak tahu alur masuk alur atau enggak nih. sertifikasi. Betul. Jadi kita masuk ke alur sertifikasi. Memang Visa ini sebuah perkumpulan fasilitator. Ini kan berkumpulnya orang-orang tadi ya. Kita memang harus bekerja sama dengan sebuah LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi. Oh, ya, ya. karena yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat yaitu LSP, lembaga sertifikasi profesi. Memang kita harus menggandeng. Tetapi kita punya tugas ya untuk memberikan bimbingan. Jadi sebelum diuji itu memang harus ada pelatihannya dulu. Ya, ya. Agar apa? Agar ketika uji kompetensi siap dan dinyatakan kompeten. Nah, nanti yang mengeluarkan sertifikat profesi itu dari LSP tersebut. Begitu. Iya, jadi setelah Sekali lagi Visa di sini berarti fungsinya lebih pada sebagai mediator ya. iya mediator dan mendampingi para fasilitator Nah, itu, ini mendampingi. agar nantinya ketika uji kompetensi mereka siap. Oke. Ya, jadi kompetensi tidak hanya disampaikan lewat lisan, saya sudah kompeten. Tidak cukup seperti itu kan. Tetapi harus divisualisasi, dibuktikan dengan apa? Sertifikasi, dan kita bekerja sama dengan LSP. LSP itu Iya, tadi lembaga ya. sertifikasi profesi. Makanya update terus ya ketika kita Betul. bergabung di Visa. Iya. Kalau nggak Anda hari ini pemirsa mungkin salah satu dari fasilitator yang dimaksud, Anda punya skill untuk perform misalnya ya, untuk bisa meng-grow up, tugasnya kan meng-grow up itu ya, dengan bidang masing-masing, skill masing-masing. Tapi Anda belum berkompetensi, rasanya sayang sekali ya. Ketika bergabung di Visa, salah satu fungsi utamanya adalah bisa menjadi yang berkompeten. Karena di sana juga ada LSP, ya. lembaga Sertifikasi profesi. itu. Baik. Jadi mungkin di antara pemirsa ada yang belum bergabung. Ini adalah momentum yang baik juga. Seperti apa dan bagaimana kita akan ulas dalam segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di program podcast Halo Doho. Saya bersama fasilitator inspirasi bangsa saat ini. Bisa. Sunny Health and Fitness, nomor 077 Upright Row and Ride Trainer. Mesin squat Alsis ini mendorong gerakan majemuk sehingga akan membakar lebih banyak kalori. Dapatkan alat olahraga ini hanya di toko Sarana Medika Utama, depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Nomor telepon 085 335 017 009. Termometer UL sudah mendapatkan izin edar alat kesehatan. Perusahaan yang telah memiliki izin edar alat kesehatan wajib menyampaikan laporan dan memiliki informasi yang cukup guna menghindari terjadinya salah paham dalam penggunaannya. Informasi yang harus dicantumkan adalah nama produk, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat importir, kegunaan dan cara pemakaian, tanda peringatan. Dapatkan UL berizin resmi AKL hanya di toko Sarana Medika Utama. Ya pemirsa,
tentang meningkatkan kapasitas diri dengan sertifikat kompetensi. Seberapa penting kita punya sebuah sertifikat kompetensi, bahkan ketika Anda seorang fasilitator nomor wahid pun, tapi Anda tidak punya sertifikat kompetensi, rasanya itu juga akan sia-sia. Apalagi ketika Anda kerja sendiri. Ternyata ada perkumpulan yang namanya Fasilitator Inspirasi Bangsa yang mewadahi para fasilitator ini justru untuk lebih produktif. Produktif artinya mereka bisa lebih punya karya dan secara profesi pekerjaan, profesional mereka juga lebih tuntas begitu. Kita akan kupas juga tentang itu. Baik, Mbak Nur dulu ya. Mbak Nur, kalau melihat dari perkembangan yang ada hari ini, fasilitator luar biasa banyak. Nah, kemudian upaya dari Visa sendiri untuk ikut merangkul mereka agar juga bergabung, karena ini semata-mata bukan karena tugas ini banyak-banyakan member ya begitu ya. Ini perkumpulan betul-betul sebuah asosiasi yang nantinya punya maksimalisasi tugas agar para fasilitator ini lebih profesional. Fasilitator yang profesional itu seperti apa sih, Mbak? Oke. Di sini fasilitator yang profesional, kita berbicara tentang profesional. Tentunya kan kita harus mengikuti alur dan prosesnya. Sebelum kita menuju proses untuk menjadi profesional, makanya kita harus mendalami atau melakukan suatu pelatihan. Nah, seorang fasilitator itu kalau tidak melakukan suatu proses pelatihan, tidak bisa dikatakan profesional. Betul. Setelah melakukan pelatihan tersebut, mereka harus bisa mengaplikasikan. Nah, setelah dia kayak jam tayang terbangnya lebih tinggi lah, dia profesional. Nah, suatu keprofesional itu kalau tidak dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi itu akan sia-sia. Sia-sia aja ya. Sia-sia. Baik. Makanya fasilitator inspirasi bangsa ini adalah salah satu-satunya yang ada di Jawa Timur ini ya. Oh. Ya. Jadi yang mewadahi yang lain ya? fasilitator yang belum ada. Jadi yang mewadahi fasilitator untuk lebih bisa berkompeten. Baik. Jadi mereka yang awalnya biasa-bisa menjadi luar biasa. Itu dia, biasa bisa jadi luar biasa. Tidak menutup kemungkinan bagi UKM yang pingin naik kelas bisa menjadi fasilitator. Oh begitu. Ya, jadi sesuatu yang biasa menjadi luar biasa kalau tadi. bisa bergabung lewat dengan Visa salah satunya ya, karena di situ akan ada sertifikat kompetensi, itu sebetulnya harga matinya ya. Gitu ya. Baik, tapi sekali lagi sertifikat ini bukan untuk kelulusan, tadi katanya begitu ya, ditekankan. Baik. Dan kalau UMKM sudah naik kelas nih, Mbak, pendek kata sebetulnya Visa sendiri bisa memfasilitasi apa sih selain menggandeng tadi lembaga sertifikasi LSP, profesional ya? Sebenarnya kalau untuk kerjasama itu macam-macam ya, sudah menjadi program kegiatan kita. Mau kerjasama dengan instansi pemerintah, kita bisa sosialisasi atau hearing ke misal dinas koperasi dan UMTK, dinas perindustrian ya. Di sana kan banyak sekali binaan-binaan UKM ya. UKM itu karakternya ya, kalau yang seperti saya tahu, karakternya kalau sudah UKM itu memproses, memproduksi. Baik. Padahal ada kemungkinan yang tadi disampaikan UKM naik kelas. Loh, kenapa sih? Apa yang mereka bisa tidak bisa ditularkan ke orang lain? Nah, itulah tugasnya Visa. Orang yang awalnya tidak mampu menyampaikan sesuatu, tidak mampu bicara, tidak mampu berkata-kata dengan baik, kita bertugas untuk mendampingi. Asalkan mereka mau loh ya, mau dan mendaftar gitu kan. Kita dampingi menjadi seorang trainer atau fasilitator yang komunikatif. Berjejaring, ya kan? Nah, kalau kita jaringannya sudah luas, kalau sekarang anggotanya sudah mana saja, Jombang, Kediri, Kota, Kabupaten, Trenggalek, Lamongan, Blitar, ya, Pacitan sudah ada belum? Berarti Indonesia Raya Timur, Merdeka, Indonesia Timur, bisa masuk Indonesia Timur. Lah, ini kan jejaring. Betul. Ketika UKM yang mau naik kelas itu gabung ke kita, nanti selain kita ajari ilmumu itu jangan dipek dewe. Maaf ya bahasanya campur-campur, gak apa-apa. Apa kita asal bahasa manusia aja ya. Tapi menarik sekali ketika yang paling manfaat adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain gitu kan. Ilmunya jangan dipek sendiri, sampaikan ke orang lain. Loh, saya enggak bisa menyampaikan. Lah, itulah gunanya Visa. Ya kita belajar, kita dampingi agar komunikatif itu tadi. Baik. Nah, terus dilengkapi dengan uji kompetensi. Uji kompetensi kita bekerja sama dengan siapa? LSP tadi. Itu dia.
rasanya plus-plusnya di situ ya. Kalau pelatihan mah semua sudah menyelenggarakan ya di sini ya. Perkumpulan juga banyak ya, tapi betul-betul yang memberi manfaat untuk kita dulu pertama ya. Baru kemudian setelah dari kita manfaat itu bisa di-share untuk yang lain. Wow, keren. Visa, fasilitator inspirasi bangsa. Perkumpulannya jangan lupa, perkumpulan fasilitator di depan ada perkumpulan ya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kita selain medsos sudah ya, kita klik Visa aja nanti udah keluar ya. Kalau pengen daftar, cara dan syaratnya seperti apa nih? Apakah mereka harus yang bersertifikasi fasilitator yang udah jam terbangnya? Oh tidak, sama sekali tidak. Ya, kalau kita hanya mewadahi fasilitator yang sudah tersertifikasi ya ladang kita sedikit lah. Ya, itu calon-calon itu tadi. Makanya seperti video tadi yang kita lihat bukan itu tadi workshop online course ya. Kan karena pandemi ya. Iya, betul. Jadi kita memberikan pelatihan, memberikan workshop ini personal trainer ini memberikan pelatihan, memberikan workshop online, gitu loh. Makanya kita fasilitasi dengan pelatihan itu agar mereka juga, agar mereka juga tetap berproduktif, betul. Produktif memberikan pelatihan kepada ini menti-mentinya orang-orang yang dimentori. Tetapi kan karena tidak bisa tatap muka ya sudah pakai online course ya. Sekali lagi kita tidak hanya mewadahi fasilitator yang sudah jadi, sudah matang ya, tetapi kita menjadi wadah UKM, pelaku usaha atau bahkan anggota-anggota koperasi untuk bergabung ya. Nanti kita latih, kita dampingi agar bisa bisa menjadi seorang pembina, pendamping, mentor, fasilitator, trainer, apalah itu. Selain melatih, kita bicara dong soal bagi-bagi kue yang namanya, mohon maaf kalau sesama fasilitator kan biasanya ini ya berkompetisi sehat begitu. Nah kalau misalnya tadi ada keluhan dari satu orang, saya kok nggak pernah dapat job misalnya, apakah itu nanti di Visa juga akan ada upaya untuk bagi-bagi kue rata begitu? Istilahnya bukan bagi-bagi kue rata ya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada satu, saya kok nggak dapat job, kok ibu itu terus orang itu terus dia paling diminati tentunya harus kita itu introspeksi diri. Nah, di situ nanti akan dijelaskan, oh ibu di sini karena mungkin kurang diterima oleh audien sehingga perlu kita lakukan suatu pelatihan, misalnya public speaking gitu. Begitu. Karena dengan melakukan suatu proses pelatihan public speaking, otomatis kan kita akan terlatih bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan audien. Karena kita harus bisa istilahnya memberikan suatu perbedaan ya, audiennya misalnya UMKM apa, UMKM yang baru startup, UMKM yang sudah terbentuk, UMKM yang benar-benar sudah high level gitu ya. Lah, itu kan beda-beda. Dari situlah kita belajar fasilitator itu akan diajari suatu public speaking. Itu yang paling penting ya. Iya, betul itu. Termasuk nanti dapat sertifikat public speakingnya. Iya. Kalau itu saya harus ikut kalau yang seperti itu ya. Sudah sertifikat public speaking ya. Harusnya kita yang diajari ya. Jangan salah, saya nggak ada. Yang ada itu tadi kelulusan sudah berpublik, tapi itu juga belum menjadi parameter kompetensi ya. Apalagi ketika kita bergabung dengan orang-orang yang seprofesi. Seperti Anda kan sesama fasilitator begini ya, dilarang mendahului. Sesama fasilitator pasti skillnya juga beda-beda ya untuk bisa menambah. Ini ada pertanyaan menarik. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan fasilitator? Apa saja jenisnya dan bagaimana untuk menjadi seorang fasilitator? Siapa nih aja? Bu Sekretaris ya biasanya ya. Bu Sekretaris. Nanti ditambahi deh. Ya. Apa tadi? Apa sih yang dimaksud dengan fasilitator? Ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi di awal, tapi mungkin diulang saja. Apa yang dimaksud dengan fasilitator? Bagaimana cara untuk menjadi seorang fasilitator dan bagaimana caranya untuk bergabung di Visa? Yang disebut fasilitator adalah seorang yang selain mentor, dia juga bisa memfasilitasi. Memfasilitasi apa itu? Skopnya beda-beda. Ada koperasi, ada UKM, memberikan fasilitator.
Ini loh menerangkan, ini loh fasilitator ini terkait apa, misal keuangan kayak gini, misal koperasi kayak gini, misal manajemen kayak gini, itu fasilitator. Harus spesifik ya? Harus spesifik, ada spesifiknya sendiri-sendiri. Oke, oke. Itu fasilitator. Jadi nggak bisa Skemanya satu orang, skema. Ada Nggak skemanya. bisa satu orang dia menguasai banyak. nggak bisa. Enggak bisa juga kalau juga, dia tapi ya. memang sudah mengikuti pelatihan tadi ya. Jadi pelatihan makin tersebut. banyak label pelatihan yang dia ikuti, kompetensinya juga terbawa di sana. Betul, Oke, iya, oke, betul. baik. Jadi Setelah itu gitu kalau yang- pemirsa. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya kalau kita mau ingin bergabung ke visa ya, itu ya syaratnya memang harus ada keinginan untuk mau berubah, keinginan untuk mau menjadi sesuatu yang biasa Luar menjadi luar biasa. Wow. Harus hebring ya. Harus istilahnya. hebring. Selain nanti ada syarat-syarat administratif tentang pendaftaran dan lain sebagainya, kuncinya adalah Rumit nggak mindset kita. untuk itu, Ah, untuk ah. kesana tentang Iya. pendaftaran itu, rumit nggak? Oh, enggak begitu rumit, enggak begitu rumit. Apa saja mungkin bisa digambarkan? Ya, kita sebagai anggota menjadi member ya istilahnya, member itu paling tidak 1 tahun atau 2 tahun itu fungsinya 2 tahun ya. Kenapa harus 2 tahun? Untuk mengikat. Nah, mengikat biar kita ada rasa untuk loyalitas, rasa untuk kita mau berbagi ilmu, rasa untuk mau menambah ilmu. Iya, iya. Bedanya di fasilitator inspirasi bangsa itu mengubah seseorang atau fasilitator yang awalnya biasa-biasa Oke. menjadi Luar biasa. Caranya untuk bisa bergabung seperti apa dan bagaimana? Ini kan zamannya online juga ya. Oh, ya. Mungkin kalau mau gabungan harus kemana kah? By phone kontak atau datang ke Oh, ya. markasnya Visa? Markasnya. Silakan jawab Bu Bendahara. Silakan. Ini Bu Bendara. Baik. Ya, karena kita juga masih cukup baru ya ini visa ini. Kita per tahun 2019. Agustus, Memang ya. segala Tahun sesuatu kerja masih ya. proses penyempurnaan. Baik. Termasuk web, termasuk IG dan lain sebagainya itu masih Medsos ya. proses ya. Medsos masih proses gitu ya. Ya sementara kalau ingin bergabung nanti kita kasih nomor telepon lah atau ke markas Kontak kita. person ya. Kok markas apa ya namanya? Tempat Sekretariat kumpul kita. kita ya. Sekretariat Sementara kita ada di kantor saya ya di KSSU Harum Daha Jalan Penanggungan di Ruko Mitos di dalam situ ya. Oke, Mitos ya. Ya, Di Ruko Town Mitos Blok Square. I1 ya, KSSU Harum Daha di Baik. Ruko Mitos Blok I1 ya. Oke, Nanti langsung insyaallah saja cari KSSP gitu, langsung klik gitu ya. Iya, Map terus juga pasti kelihatan. nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya, nanti dikasih nomor teleponnya, terus dikumpulkan fotokopi KTP ya, nah itu standar kan, Baik. terus ngisi form anggota nanti Oke, ada. sudah form itu aja anggota. ya? Iya itu saja. Baik, sesederhana itu karena makanya kalau di antara pemirsa DoTV yang mungkin hari ini sudah merasa punya fungsi sebagai fasilitator, biasa memberikan mentoring begitu tapi belum bergabung, sayang ya. Iya sayang, Iya, sayang sekali. Atau yang tadi UKM mau naik kelas, monggo silakan. Ya baik. Jadi dia biasa aja, dia hanya pelaku UMKM, dia biasa produksi, betul-betul home industry, kemudian dia ingin berubah. Ingin menyampaikan, Langsung saja ingin gabung, menularkan gitu ya. ilmunya. Oh ya, ingin menambah sedikit ya Jeng gini ya. Kenapa kok mereka-mereka yang sudah kompeten itu sayang sekali tidak bergabung ke fasilitator inspirasi bangsa ya tadi ya. Karena kalau kita melakukan suatu action, misalnya kita melakukan pelatihan atau fasilitator dengan pihak pemerintahan, otomatis kan di situ ada yang namanya legalitas. Betul. Legalitas. Nah, ini dari mana? Stempelnya mana? Nah. Itu legalitasnya harus ada. Jadi kalau kita datang enggak idik-idik datang sendiri. Dengan diri Jadi sendiri legalitasnya gitu ya. siapa? Kamu dari mana? Benar, ini siapa? Ya terutama SPJ, itu. menyangkut SPJ itu Betul, penting sekali. menyangkut SPJ itu. Oke, kalau dia nggak berkompetensi mana dia punya itu ya? Oh, baik. Makanya sayang sekali kalau nggak bergabung dengan Visa. Nah itu dia. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, maka cari hal terbaik yang memberikan manfaat itu tadi. Bersama dengan fasilitator atau perkumpulan fasilitator inspirasi bangsa yang luar biasa ini bisa didapatkan banyak hal, tidak hanya pengalaman, banyak teman, tapi juga sertifikat kompetensi yang memang itu dibutuhkan oleh banyak orang hari ini agar mereka punya secara legal begitu kompetensi
prestasi yang memang diharapkan. Ya rasanya kalau bilang fasilitator memang bertebaran ya hari ini ya. Orang yang mohon maaf dandan aja dia ala-ala fasilitator begitu. Kalau sekedar bicara di depan umum dia juga sudah punya kemampuan. Tapi yang bahaya adalah ketika sesi akhir ada SPJ, dia mohon maaf stempel aja nggak punya. Kemudian legalitas sertifikat kompetensi itu juga tidak ada. Apa jadinya kalau sudah seperti itu? Ya. Rasanya juga nggak akan ini ya, nggak akan bisa seperti yang diharapkan ya, tidak profesional kata lainnya seperti itu. Iya. Baik dan kita bicara kalau Mbak Nur sendiri bergabung ke Visa ini mulai kapan nih? Kan 2019 dia baru sejak diresmikan. berdirinya itu. Sejak berdirinya sudah. Termasuk juga. Iya. Kita foundernya berlima ya. Tadi belum dikenalkan ya. Oh ya, boleh dong satu-satu, sayanya tidak ada bagan di sini. Tidak apa-apa, nanti soft aja ya. Iya. Next kita lengkap ya, karena hari ini memang kita juga dibatasi untuk bisa menghadirkan narasumber, mohon dimaklumi saja. Iya. Di Visa Jadi ada awalnya kita berlima. Kenapa saya bilang awalnya berlima? Karena tidak menutup kemungkinan nanti nambah ya. Jadi ketuanya itu Bapak Vianda Yuliantoro. Saya beliaunya kenal sekarang beliau yang keren. Sedang di Surabaya itu tadi nggak bisa ikut ya. Tadi ke Surabaya. Kan ini Dewanya mentor ya. Master mentor. Master betul. Terus sekretarisnya ini Bu Nur Hidayati yang beliau dosen Uniska ya. Selain juga pendamping UKM ya Bu Nur ya. Iya. Baik. Bendaharanya saya sendiri Asni Pujialis, saya seorang praktisi lembaga keuangan. Ekonomi ya, iya. baik, luar biasa. Pengelola aja lah bahasanya, enggak usah manajer kemelipan. Tapi Pengelola asik koperasi dong. syariah. Justru karena di situ kita juga pengen kapan-kapan sharing tentang itu ya, lebih detail lagi, luar Tentang biasa. koperasi syariah? Ya betul. boleh Menarik. Ya, saya juga ada di sebuah forum di Kota Kediri ya, forum koperasi KSP USP Kota Kediri. Baik. Ya, terus ada 2 lagi pengawas. Jadi ini pengawasnya yang nomor 1 Bu Umi, Bu Titi Umiati ya, Butikum ini Butikum bukan ya. ngawasi kita ini. Oke. Sutradara saya juga tuh. Nah, gitu ya. Yang kedua Pak Heri, ini pelaku UKM. Pak Heri itu. Ya itu tadi pelaku UKM yang mau naik Banyak kelas ceweknya ya, banyak emak-emaknya di sana. 3 orang. 3 Ini foundernya Komposisi ya yang cukup ideal. Dari berbagai macam orang yang punya latar belakang berbeda, kita bersama punya visi misi yang sama untuk menjadikan Visa ini sebuah perkumpulan yang banyak memberi manfaat. Pengennya tadi seperti itu. Karena Dan keanggotaannya terus dibuka manusia, ya. betul. Sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat bagi Pastinya ya. Kita berharap kita bisa memberikan manfaat tidak hanya sekedar sharing ilmu saja, tapi lebih dari itu. Bahkan hari ini pun ketika ada pelatihan begitu yang menghadirkan fasilitator, yang diharap peserta tuh pasti sertifikat nih. Karena kalau sertifikatnya nggak ada legalitas kan ya menjadi lucu. Begitu ya. Baik. Menambahkan silakan. Iya, tentang bagaimana hari terkait ini sertifikat tadi ya, kalau bisa saya luruskan kembali, perkumpulan fasilitator inspirasi bangsa itu bisa mengeluarkan sertifikat pelatihan. Ya, gitu loh ya. Baik. Sertifikat pendidikan dan pelatihan. Itu dia. Nah, yang itu, mungkin tidak ada. Itu digunakan untuk melaksanakan yang namanya uji kompetensi. Ya, betul. Ketika uji kompetensi selesai dan ini dia nyatakan kompeten, sertifikatnya yang mengeluarkan adalah LSP gitu. Nah, gitu loh. Jadi korelasinya ya. Iya, korelasinya satu kata-kata yang utuh di sini. Betul. Baik. Jadi kehadiran Visa itu sebetulnya sangat dibutuhkan sekali ya. Sayangnya kita agak delay ya. Karena 2020 kita mikir badai pandemi terus nggak ada usainya. Ini UMKM juga jungkir balik begitu ya, apalagi usaha yang gede begitu, banyak juga yang harus tidak bekerja, bingung mencari ini. Maka inilah fungsi dari salah satu fasilitator ya, yang menjadi inspirasi bangsa tentunya. Baik, tugas yang tentu tidak ringan ketika hari ini harus terjun ke masyarakat, apalagi Kediri Raya nih ya, dengan basecamp di Kota Kediri. Maksimal nggak sih tugasnya? Nanti gimana caranya dalam situasi yang masih pandemi seperti ini untuk bisa melaksanakan program-program yang tentunya 2019-2020 sudah ada evaluasi ya? Yang paling mungkin kita lakukan ini online. Baik. Ya, paling mungkin. Ya, kita baru mengadakan program secara lebih besar ya kemarin yang workshop online course itu agak banyak. 30 ya, Butikum ya, 30 orang. Setelah ini kita nanti mau mengadakan ya. Ini juga ada yang master mentor itu ya. Kita jadi
mikro mentor ya, kita sedang bergabung di sana, ada program mikro mentor. Apa ini mikro? Lebih Ini detail dong. pendampingan UMKM, ini program nasional ya. Jadi mikro mentor, nanti di dalam mikro mentor itu ada namanya master mentor ya. Kebetulan salah satu master mentornya itu Pak Fianda ya. Di Indonesia itu ada 200 master mentor, salah satunya Pak Fianda. Satu master mentor ini menjaring 50 mentor atau pendamping. Baik. Gitu ya. Jadi ini sudah terpenuhi nih kayaknya, malah lebih nih. Itu kalau kita tidak bergabung di perkumpulan visa mana bisa ya, mana tahu ya update infonya sudah Dan secepat masing-masing itu. mentor itu paling tidak itu mendampingi minimal UMKM. Minimal 4 UKM. Ini masing-masing punya kaki, ke atasnya Iya. ada kaki. Iya, betul. Baik, luar biasa. Ini yang terdekat ini nih yang mau kita lakukan. Ya. Berarti sudah tuntas untuk tugas yang di sepanjang 2019 2020 dan hari ini start untuk 2001 2000. Ya, kayaknya ini program kita di awal 2021 ya. Iya, Ini mentor. Kemarin sudah hari Sabtu kemarin ya. Nanti untuk pelaksanaan berikutnya Sabtu depan sama hari Ahad ya. Untuk pendampingan Pendampingan mentornya dulu. Pendampingan biasa. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi setidaknya di penghujung acara ada ajakan atau himbauan ya, karena masyarakat pun juga mungkin masih bertanya-tanya sebetulnya. Saya masuk kategori apa ya? saya ingin jadi fasilitator atau saya masih perlu harus belajar sama si fasilitator begitu ya? Monggo, saya awali dari Mbak Dul dulu, nanti tutup oleh. Oke. Memang kita seperti UMKM ya, UMKM kadang saya itu jadi apa ya, fasilitator apa saya itu pelaku UKM. UKM tidak menutup kemungkinan untuk menjadi fasilitator. Bagaimana kalau UKM itu kepingin naik kelas, kalau mau naik kelas silakan menjadi fasilitator. Nah, dan di sini ada saya menekankan lagi bahwa fasilitator inspirasi bangsa di sini adalah suatu wadah atau perkumpulan dari fasilitator yang biasa menjadi luar biasa. Oke, catatannya di situ ya. Iya. Oke, baik. Menutup, silakan. Iya, saya melengkapi saja. Tadi visa ini kan tempat berkumpulnya tadi ya, orang-orang hebatnya yang sebagai pahlawan. Saya sebut pahlawan karena apa? Orang biasa yang ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Baik. Iya. Jadi yang kedua, visa ini merupakan sebuah wadah berkumpulnya para fasilitator yang kompeten, komunikatif, berjejaring dan berdaya saing. Itu saja. Oke, ini langsung sebentar sebelum ini kan bagian keuangannya ya. Kalaupun ingin bergabung menjadi anggota atau member dari visa, ternyata juga simpel saja. Selain administrasi persyaratan administrasi seperti yang disebutkan, juga ada kas masuk ya, agar ada keterikatan secara emosional dan finansial. Kas masuknya cukup berapa tuh? Enggak mahal-mahalnya, enggak banyak-banyak lah, cukup terjangkau buat kita. Ya. 300.000 untuk keanggotaan 2 tahun. Sekali ya. 2 tahun. Apalagi 2 tahun. 2 tahun Ya. dan kemudian tuntas di awal dan kemudian itu bisa manfaatnya itu luar biasa banget ya. Dengan menjadi member dari visa, maka akan ada banyak update informasi untuk itu tadi, dari yang biasa menjadi luar biasa. Iya. Selamat bertugas untuk pengurus fasilitator inspirasi bangsa. Perkumpulan ini diharapkan bisa memberi energi positif, oase di tengah keringnya situasi. Kita hari ini masih bingung ya, ibarat begini, boro-boro ada yang nyelutuk juga, boro-boro mau gabung ke visa, kita mau cari duit aja susah. Justru ketika Anda mau mengubah pola pikir agar tidak melulu mengeluh, memunculkan ide kreatif pada diri Anda, maka akan terbuka jalan keluar yang seluas-luasnya. Terima kasih untuk Mbak yang luar biasa, pengurus dari fasilitator inspirasi bangsa. Kita akan bertemu dalam kesempatan lain. Sukses bertugas, juga sukses untuk amanahnya, berikan manfaat untuk para fasilitator dan juga pelaku UMKM di sini. Saya undur diri pemirsa. Kalaupun Anda ingin tuntas menyimak kebersamaan kita selama 1 jam ke belakang, silahkan Anda cek kami di streaming YouTube channel 23 Doho TV. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.